kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Al-Madinah, Jalan Lingkar, Bangkinang, yang saya muliakan, yang saya hormati, dan insyaallah sentiasa dikenang. Pada maghrib ini kita kembali diizinkan Allah menjalin silatul ilmi atau silatul rahimi melalui majelis ilmu. Mudah-mudahan sekuat-kuat pengikat yang kita harap di akhirat bisa mendatangkan syafaat baik dari Nabi alaihi salatu wassalam ataupun sesama orang-orang yang beriman yang senantiasa ta'awun alal birri wat taqwa. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya, dengan harapan nikmat ini semakin hari semakin terasa dan semakin bertambah baik dari sisi jumlah maupun barakah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kembali kita melanjutkan kaji bersama Imam Abul Walid Al-Baji melalui Al-Wasiyah ini, wasiat yang beliau sampaikan dengan tulus dan ikhlas, dengan harapan dan doa teruntuk dua anaknya yang tercinta, Ahmad dan Muhammad. Namun karena isinya wasiat ini sangat berguna pula bagi kita, baik sebagai orang tua maupun anak-anak kita, maka kita pun membacanya bersama, mudah-mudahan mengingatkan kita dan generasi kita selanjutnya. Kaum muslimin dan muslimat, kita sampai pada perkataan beliau, wa awwalu ma usikuma bihi. Yang pertama aku wasiatkan kepada ananda berdua. Yang pertama yang ayah wasiatkan kepada ananda berdua, ma ausa bihi Ibrahim, yang pernah diwasiatkan oleh Ibrahim, banihi, kepada anak-anaknya, wa Yaqub, dan juga diwasiatkan oleh Yaqub. Ibrahim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Apa wasiatnya? Ya baniyah, wahai anak-anakku. Ibrahim abul anbiya, Yaqub adalah Israel, anak Ishaq, anak Ibrahim. Jadi Yaqub cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sinilah anak keturunan Bani Israel atau orang-orang Yahudi, dari keturunan Yaqub, yang memiliki berapa orang anaknya? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Berarti anaknya 12. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Apa wasiatnya? Ya baniyya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, Allah telah memilihkan bagimu agama ini. Oh, berarti agama ini Allah yang pilihkan. Kalau Allah yang pilihkan pasti tidak salah pilih. Kalau kita yang pilih, bisa senang, bisa salah, bisa benar, bisa salah. Ini Allah yang pilihkan agama ini. Ini juga isyarat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya hidayah itu milik Allah, tidak bisa dibeli dengan harta yang banyak, tidak bisa direbut dengan kekuasaan yang kuat, dan tidak pula dapat dengan titisan dari kerabat atau nenek moyang atau keturunan. Nasab kalau tidak dapat hidayah tidak berguna sama sekali.
Jadi innallaha astafa lakumuddin, Allah telah memilihkan bagimu agama ini. Apa agama itu? Al-Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima daripadanya, karena yang menerima itu hanya Allah SWT, maka tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh itu, kalau ada usaha-usaha untuk menyatukan agama, berarti dia hendak mengajar Allah dalam masalah agama. Allah pilihkan ini, kita pilihkan yang selainnya. Allah memisahkan ini, membedakan Islam dengan agama lain, kita nak menyamakan dan menyatukannya. Maka seburuk-buruk usaha dan nanti di akhirat menjadi orang yang merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Siapa yang cari agama selain Islam tak akan diterima daripadanya, dan di akhirat menjadi al-khasirin, orang-orang yang merugi. Merugi itu kalau dalam bahasa Al-Quran itu adalah orang-orang kafir. Al-khasir dalam bahasa Al-Quran, al-khasirun, al-khasirin itu adalah orang yang rugi di akhirat, maknanya orang yang tidak beriman. Coba Allah bilang wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa manusia semuanya merugi. Semuanya merugi. Karena hadis seluruh kalian itu sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Seluruh manusia merugi. Illa alladzina amanu. Kecuali orang beriman. Berarti yang rugi itu siapa? Yang tidak beriman. Yang tidak beriman rugi. Kalau beriman beruntung. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat, beriman yang diiringi dengan amal saleh. Karena bukti beriman itu dikerjakan. Kalau tidak yakin namanya iman namanya, ya. Baru nampak iman itu bila dikerjakan, dan iman itu semakin bertambah pula bila dikerjakan. Bila beramal bertambah iman itu. Kalau tidak ada buktinya orang tidak percaya. Makanya kalau walaupun kita misalnya sekolah tinggi-tinggi di luar negeri, lalu pulang, tidak ada bedanya dengan yang tidak sekolah, orang tidak percaya. Akhirnya orang tidak mau, tidak usahlah keluar negeri lagi. Ngapain keluar negeri? Samanya, ya, sekolah tidak sekolah, gumbo batu juga nya. Jadi orang gitu kaum muslimin. Jadi kalau kita dapat sarjana teknik, nampakkan tekniknya. Kalau sarjana ekonomi, nampakkan ekonomisnya, sampai pelit pula. Bukan ekonomi itu bagaimana meningkatkan ekonomi, bukan bagaimana mempersempit pengeluaran, bukan. Kalau ekonomi tujuan yang mempersempit pengeluaran, saya tidak setuju dengan ekonomi itu. Ekonomi itu supaya orang sejahtera, bukan orang pelit-pelit, tidak. Makanya tidak ada istilah dengan modal sekecil-kecil dapat untung sebesar tidak. Kita dengan modal banyak dapat barakah lebih banyak. Ma'asyiral kiram. Jadi siapa yang tidak beragama Islam di akhirat menjadi orang yang rugi. Yaitu orang-orang kafir, orang rugi. Ma'asyiral kiram. Kemudian wal fala tamutunna illa wa antum muslimun. Oh, ternyata ya, pertama agama ini Allah yang pilihkan. Oleh sebab itu pertahankan. Karena ini pemberian dari yang maha pemberi, yang maha kaya, maha pemurah, maha mengetahui. Masa antum sia-siakan? Awak dapat hadiah dari orang yang kita segani, orang yang kita anggap hebat, disimpan tak baik-baik, bang? Hah? Iya tak? Dikasih orang, ya, yang kita oleh orang yang menurut kita terhormat, orang hebat, orang yang berkuasa, orang yang dihormati, yang ditakzim, lalu diberinya hadiah. Kok dapat minyak wangi dia, bayi mek mau ke nak lelah tahan, ya bang? Nah, kadang sampai lo ke kiki gitu lah. Nah,
Apa sebab? Nya nampak dia awak tengok di situ ditulin nya sabotol tu 2.000 rial. Tu hadiah kau ada. Ndak iboti melepung dah bang. Itulah. Karena sampai begitu kaum muslimin supaya lama tahan. Ini yang berikan Allah tabaraka wa taala yang menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Maka jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Oleh sebab itu pegang kuat-kuat. Pergi ke kantor pegang Islamnya. Pergi ke perusahaan pegang Islamnya. Pergi ke ladang pegang Islamnya. Pergi ke masjid. Kamu sohaji pun tak jumpa pegang Islam lah ya tu bang. Pergi ke masjid pegang Islamnya. Ya, bersuami pegang Islamnya, beristri pegang Islamnya, beranak pegang Islamnya, sehingga semuanya dalam keadaan Islam. Sebab ini nasihat beliau kepada anaknya, jangan gara-gara dunia nanti kalian merendahkan, menghilang tanazul, artinya melepas Islam gara-gara kepentingan duniawi. Karena subhanallah Nabi ingatkan, karena memang tidak sedikit orang pagi memang sore kafir, pagi sore beriman, paginya kafir. Gara-gara apa? Dunia. Gara-gara dunia. Gara-gara ngajar Car Free Day, sholat subuh tinggal jemaah. Apa sebab jadi panitia? Ya siapa untungnya Car Free Day? Kalau meninggalkan sholat sunat subuh misalnya, apalagi sholat subuh tinggalkan. Biarlah terlambat Car Free Day itu. Yang penting sholat subuh jangan yang terlambat. Kalau tidak mau juga terlambat, gelar jemaah di lapangan tuh. Ya khusus hari Ahad ada Car Free Day gini. Tidak ada ya, alhamdulillah. Doang tidak nawu. Ini tidak boleh awak nomor. Car tidak bos. Car kan tidak bos merawai dah. Bos merawai. Free. Tidak juga. Day tidak juga. Awak ada NKRI tapi bahasa orang tauin mana yang bahasa awak? Bahasa awak macam mana? Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Ocu. Ya sih? Cuma pakai judul bahasa Ocu tapi nanti buat bahasa orang juga buat. Allah musta'an. Nak buat gaya orang bahasa Ocu, boleh godang. Acara ndak uang siko. Ndak acara orang siko babu acara tuan mana? Tak je sesuai namanya. Tahu tang di namo. Aku buat apa nanda tapi langit, nanda tapi sungai apa nanya? Puran. Buatlah tapi ayu apa ndak bangga dengan bahasa. Sudah itu buat dalam kurung waterfront. Siti kau bangga kalau bahasa Inggris lah. Penjajah Inggris dulu. Sampai kini masih jajah gitu ya. Dengan pemikiran, dengan ekonomi, dengan politik dan sebagainya. Apa sampai situlah? Kan tak wasiat membaji tadi lah balikan nasihatnya. Ya supaya tahu kita kaum muslimin, izzah itu ada bersama kita, bukan bersama orang. Allah sudah berikan, pilihkan untuk kita agama ini. Jangan cari yang lain-lain jalan. Nah, itu maksudnya. Kemudian fala tamutunna illa wa antum muslim, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya berarti dalam segala gerak, setiap saat, setiap waktu, dimanapun berada, naik turun, kiri kanan, muka belakang, harus selalu dalam keadaan menjaga Islam. Menjaga Islam. Makanya ketika antum nak buat apapun kegiatan, apapun program, ingat Anda orang Islam. Ingat kita orang Islam. Apa buat acara boleh godang misalnya, acara karaoke misalnya, lihat acara orang Islam no? Tidak, berarti tidak ada. Kan dulu boleh godang jodoh tu dulu apa karaoke. Iya dah. Tonton tawasun jadi orang tua boleh. Nah. Kita buka kembali sejarah orang kita itu, budaya yang asli yang nak dihidupkan, kearifan lokal itu. Yang kita hidupkan bukan kearifan lokal, kearifan orang lain dibuat di lokal. Astagfirullah, balik pula ke situ. Apa lagi Pak? Nak buka usaha, ingat saya pengusaha
Muslim, supaya dalam berusaha itu mati kita dalam keadaan Islam. Pergi musafir, ingat saya orang Islam. Apa yang saya perlukan untuk menjaga Islam saya dalam keadaan musafir? Jadi pejabat, ingat saya pejabat Muslim. Dan ini sama sekali tidak menghalangi kemajuan kita. Justru ketika Islam diterapkan, orang semakin maju semuanya. Itu barat dulu tidak pandai mandi lah, umat Islam ngajar mandi. Tidak pandai ke WC, umat Islam yang ngajar mereka ke WC. Tidak tanya-tanya ke orang Spanyol dulu. Cik tapi jalan dulu, na'udzubillah. Kan ya bu ya? Tapi jalan nang lu wayu dulu. Contoh-contoh preman terminal gini loh. Lobby ditulis. Wang kau leje wayu kenek di dindingnya. Kau tak juga dang tepi jalan. Sudah itu di timbun kenek je apa je kaki Japur. Japur nomor contoh kucang apa. Akhirnya dia masuk umat Islam ke Andalus. Tahu diajarkan mereka mandi pakai sabun, buang hajat di tempat tersembunyi, kemudian pakaian bersih, minimal mandi sekali dalam sepekan. Minimal sih, tidak maksimal. Minimal mandi sekali dalam sepekan hari Jumat. Nah, tapi Islam mengajarkan kita selalu bersih. Kalau tuan-tuan nak tahu bahwa bersih itu, kalau mandi setiap hari itu bisa menghilangkan tidak kurang dari 200 juta bakteri dari tubuh kita. Dan cayurnya tidak nampak. Kalau dibuang mikroskop ke badan awak dia, tidak tahu dia wai duit lah, elok tak nampak lah. Kalau sempat bakteri itu nampak menjalo, di siko nampak, siko nak tolak makan, takkan tolak makan. Nah, jadi bersyukur pada Allah tidak nampak. Sama dengan sinar apa nomor yang dipakai untuk ikoro apa nomor gelombang elektro, kan bersilang-silang doh, iya enggak? Gini bersilang-silang doh, bersilang ali, uang nelpon siko balalu doh kan. Kalau sampai bawarna nampak, bayangkan bawa motor tiba-tiba itu tahu lah. Untung tak nampak. Jelas kaum muslimin. Jadi kaum muslimin muslimat, ingat bahwa saya Muslim. Dalam segala keadaan saya Muslim. Sebab saya tidak tahu apakah mati saya di rumah sakit, saya tidak tahu. Kalau masuk rumah sakit, ingat saya Muslim. Jadi orang Muslim seperti ada di rumah sakit. Kalau saya masuk kantor, ingat saya Muslim. Sehingga Islam itu hidup dimanapun kita berada. Sehingga ketika ajal datang, kita mati dalam keadaan Islam. Nah, kalau sudah begitu kaum muslimin, baik rakyat maupun pejabat, aman negeri ini. Aman. Sebab apa? Orang yang paling terjaga dari kejahatan adalah orang yang senantiasa menghadirkan agamanya di dalam kehidupannya. Oke ya bang? Tanya deh bos, mana tadinya? Nak baduto selamat, tapi sok terbuka lihat 2 kali lipat. Akhirnya ingat saya Muslim, tidak boleh berdusta. Apapun risikonya, tidak boleh berdusta. Jelas ya? Tolong boleh apa ciaknya? Narkoba. Ingat saya Muslim pak, tidak bisa. Halo bos, tolong nonton dan ke diskotiknya. Saya Muslim, tak bisa dapat tamohnya. Wanti yang kau jual, wanti dapat kali ini. Nah, jadi Muslim hidup selalu. Tapi ketika itu tidak, jangan-jangan ketika kita berbuat sesuatu yang Allah murka itu, kita dicabut nyawa kita sehingga su'ul khatimah. Inilah pesan Al-Baji kepada 2 anaknya. Ingat, wala tamutunna illa antum muslimun. Allah sudah beri, jaga itu, istiqamah di atasnya. Kemudian wa anhakuma amma naha anhu Luqman ibnahu wa huwa ya'idhu. Berarti wasiat orang-orang bertakwa itu memang ketakwaan. Dan saya wasiatkan kepada kalian berdua, saya larang kalian berdua apa yang dulu Luqman Al-Hakim dalam surah Luqman melarang anaknya ketika dia memberikan nasihat. Wa huwa ya'idhu. Apa katanya? Ya bunayya la tusyrik billah
Innasyirka la zulmun azim. Jadi dua nikmat ini paling besar, nikmat tauhid dan jauh dari syirik. Maka yang paling harus kita jaga Islam dengan tauhidnya, yang harus kita awasi jangan sampai masuk ke kita adalah kesyirikan. Jangan sampai syirik. Jadi ini wasiat orang-orang besar, Ibrahim Abul Anbiya, Luqman Al-Hakim, yang diabadikan wasiatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ya bunayya la tusyrik billah, jangan kamu sekutukan Allah. Innasyirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang besar. Gimana besarnya? Meninggal dalam keadaan syirik tak ada ampunnya. Meninggal dalam keadaan syirik tidak ada gunanya ayah Nabi, tidak ada gunanya paman kita Nabi, tidak ada gunanya datuk kita Nabi, nenek moyang kita Nabi, tidak ada gunanya kalau kita syirik. Atau suaminya Nabi, tidak ada gunanya. Apalagi keturunan jauh lagi. Jadi nak Habib sekalipun kalau tidak mendirikan tauhid juga tidak berguna kedekatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan madbatta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, syirik itu kan bikin kita lambat, beban berat. Syirik itu beban dosa paling berat, jangan sampai terlibat di dalamnya. Maka jauhi sebab-sebabnya, jangan berspekulasi. Karena banyak orang berspekulasi, dilarang Nabi. Oh, maksud Nabi begini, bertakwil-takwil semuanya, akhirnya semua yang dilarang Nabi dilanggar. Dilarang kan? Dilarang oleh Nabi SAW, jangan bikin kuburan dekat masjid atau masjid menghadap kuburan. Ya, jelas larangannya? Jelas. Lalu kita bertakwil. Kalau tanah sendiri boleh. Kan itu lagi. Yang kedua, kalau tidak berniat solat nyembah kubur, tidak apa-apa. Jelas? Nabi tidak pernah mengatakan itu. Nabi katakan jangan salat ke kuburan. Tinggalkan, selesai masalah. Bukankah bagusnya orang mati itu dikembalikan ke habitatnya? Habitat orang mati di mana? Di mihrab masjid? Hah? Orang mati di mana tempatnya? Di pemakaman umum. Kembalikan ke situ. Biar sama-sama orang mati. Ini ada orang mati suku tinggal sama orang hidup. Yang hidup takut ke masjid. Iya, aduh nampak dah ruah datuk kalau utangnya. Akhirnya syaitan mempermainkan kita. Dulu orang takut ke masjid gara-gara itu. Lolok nu saja asong dah setan. Sabarnya datuk nak mati malam tadi dunia. Allah musta'an. Nabi larang, kerjakan aja, tinggalkan yang dilarangnya. Kalau Nabi suruh, kerjakan yang disuruh, aman. Tapi ketika mulai ini menurut syekh ini menurut sepulan dan sepulan akhirnya tak satu pun larangan Nabi yang ditinggalkan, yang kadang-kadang sampai mendekati kesyirikan, bahkan sampai kesyirikan betulan. Nabi katakan jangan jadikan kuburanku untuk tempat berkumpul-kumpul bersama-sama dalam rangka ibadah. Jelas ya? Apa sebab? Karena kalau sudah sering ke kuburan Nabi ramai-ramai, akan lahir isu-isu, akan lahir subuhat. Maka Nabi SAW larang kita untuk berulang-ulang sengaja ziarah ke kuburannya. Makanya ulama al-sunnah mengatakan tidak boleh kita dari Bangkinang tujuannya ziarah ke kuburan Nabi, tidak boleh. Tapi kita dari Bangkinang tujuannya untuk haji atau umrah. Selesai haji atau umrah, kita ke Madinah untuk ziarah ke kuburan atau ke Masjid Nabawi? Hah? Kita ke Madinah tujuannya untuk ke kuburan Nabi atau ke Masjid Nabi? Ke Masjid Nabi. Apa sebab? Nabi yang bilang la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Jadi sampai jumpa. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak dianjurkan melakukan musafir kecuali ketiga masjid.
wadih, sahih. Apa? Masjidil Haram wa wal Masjidil Aqsa. Kalau dicongkel-congkel ada terdapat subuhat. Rabi Iman Al-Hakim dalam Mustadrak, hadisnya bahwa Isa alaihissalam nanti sengaja datang ke kuburan Nabi dari Palestina. Ternyata pertama, tambahan riwayat itu dari kocek orang-orang yang tidak dipercaya, bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sanadnya juga tidak sahih. Yang ketiga, andainya pun sahih, tidak mungkin kita pertentangkan larangan Nabi dengan perbuatan Nabi Isa yang mungkin khusus baginya di akhir. Tapi alhamdulillah itu tidak sahih. Tetapi subhanallah, bertahan kita, pokoknya tetap ke kuburan Nabi niatnya, tinggal niat ke Masjid Nabawi. Allah musta'an. Mas, waktu saya begitu cepat waktu berlalu. Memang kalau saat kita bahagia tidak terasa waktu berlalu ya bang ya. Alhamdulillah. Baik, azan dulu, lanjut sebentar sampai selesai. Nah, sama azan bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة. اللهم رب Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian beliau melanjutkan setelah mewasiatkan pertama, jaga Islam sampai kalian mati. Yang kedua, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, syirik itu dosa yang sangat besar. Kemudian beliau berkata, wa uakkidu alaikuma fi dzalika wasiyati.
ayah tekankan kepada kalian berdua dalam masalah ini wasiat ayah. Jadi masalah ini penting. Wa ukarriruha hirsan ala ta'alluqikuma biha, dan saya ulang-ulang karena saya sangat ingin kalian senantiasa terkait dengannya, dengan wasiat tadi. Wa tamassukikuma bihadzal din, dan agar kalian berpegang teguh dengan agama ini, allazi tafaddalallahu ta'ala alaina bihi, yang telah Allah karuniakan dengan kemurahannya kepada kita. Fala yastazillakuma anhu syai'un min umur dunia, jangan kalian sampai terpeleset, sampai tergelincir oleh apa? Oleh kepentingan dunia. Tidak ada yang lebih berharga di dunia ini kalau dibandingkan dengan agama yang kita miliki. Amalan yang kita kerjakan, sholat isya kita berjamaah, sholat maghrib berjamaah, sholat subuh berjamaah, lebih baik dari dunia dan seisinya ini. Coba bayangkan, lebih baik pada dunia dan seisinya. Jangan gara-gara dunia yang sedikit itu membuat kita meninggalkan Islam kita, meninggalkan keyakinan dan tauhid kita. Jangan, kalian harus pegang, karena beliau tahu bahwa masa-masa itu berubah, masa sulit, masa terhimpit, masa terjepit. Kita kadang-kadang gara-gara itu meninggalkan prinsip-prinsip, maka perlu wasiat untuk menguatkan. Wabzula dunahu arwahakuma, untuk menjaga agama ini korbankanlah ruh kalian, nyawa kalian berdua. Fakaifa bidunyakuma, apalagi hanya mengorbankan dunia, nyawa pun harus kalian korbankan untuk agama ini. Subhanallah. Kaum muslimin berapa banyak para sahabat, nih sahabat kan dah lama ini, ulama-ulama kita di abad ini sendiri sekalipun, ya mereka demi menjaga tauhid dan agamanya mereka siap mengorbankan nyawanya. Seperti kisah orang tua Buya Hamka, Buya Abdul Karim Amrullah, ketika di masa penjajahan dulu oleh Jepang dikumpulkan ulama-ulama, kiai-kiai, buya-buya dari seluruh daerah di Jakarta, di Batavia, dibawa tondongan senjata di waktu pagi, waktu matahari terbit mereka disuruh sujud ke matahari. Abang sanggup bang? Sanggup enggak ikut? Hah? Bersyukurlah kenapa enggak jadi ulama waktu itu. Syukur kita. Syukur kita enggak hadir waktu itu. Semuanya mengambil rukhsah, karena dalam hal ini ada rukhsah bagi yang diancam nyawanya, dipaksa melakukan sesuatu yang dia tidak ridha mengerjakannya, insya Allah Allah maafkan. Tapi kalau dia melaksanakan yang sukarela seperti yang sekarang, masuk ke gereja, ikut ibadah orang di gereja dengan sukarela, itu tidak ada maafnya itu tidak ada apa, bukan itu maksudnya, tidak ada terpaksa. Ini tidak dipaksa di bawah tondongan senjata. Semuanya mengambil rukhsah kecuali Buya Karim Amrullah, ayah Buya Hamka. Baginya agamanya lebih tinggi nilai daripada nyawanya. Dia tidak mau sujud, tidak mau dia tunduk ke matahari karena syirik. Ini kan subhanallah. Kalau dia ambil rukhsah boleh, tetapi dia ingin tunjukkan izzah, bahwa kalian para tentara kafir, bahwa kalian hamba-hamba Allah yang ingkar, kalau Allah tidak mengizinkan tak bisa berbuat apa-apa terhadap saya. Dia tidak ikut. Tapi akhirnya Allah gerakkan hati tentara Jepun itu untuk menghormati orang yang punya prinsip. Coba bayangkan, menghormati orang yang punya prinsip. Ada dulu Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf seorang yang zalim, banyak ulama dibantainya, tapi ada seorang ayah yang senantiasa berkata benar, tidak pernah dusta. Anak orang ini terlibat memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf, dicari-cari tidak ketemu. Akhirnya orang para intelijen diturunkan, para detektif diturunkan, tidak ketemu. Ada yang bisikan,
ke hajat ini tukang pembisik ini, masya Allah. Pembisik ini memang bahaya, pembisik-pembisik. Kalau antum jangan jadi pembisik, jadi penasihat boleh, tapi pembisik jangan. Pembisik ini biasanya kita disuruh Allah berlindung kepadanya daripada para pembisik yang mendatangkan was-was. Apa katanya? Itu dia punya ayah, orang yang jujur, dan dia pasti tahu di mana persembunyian anaknya. Ayah yang dikirim oleh Hajjaj sang gubernur Irak itu untuk menyupai ayahnya, utusan jenderalnya. Tolong tanyakan, Pak, anak bapak di mana bersembunyinya? Apa katanya? Anak saya bersembunyi di tempat itu. Kapan waktu keluarnya? Waktu lepas asar, antara asar dengan maghrib. Di mana tempat keluarnya? Di situ. Mana tempat larinya? Di situ. Semua ditunjukkan ayahnya. Akhirnya ditunggu sama tentaranya, seperti yang diberitakan ayahnya. Lalu dibawa ke depan Hajjaj bin Yusuf, dipanggil ayahnya. Apa yang membuat anda tidak menyembunyikan anak? Dia bilang, Allah melarang saya berbohong dalam segala keadaan, dan dia memberontak kepada pemerintah yang sah, maka tidak mungkin saya sembunyikan dia, walaupun saya sayang sekali kepadanya. Apa Hajjaj, kamu saya bebaskan karena orang tuamu yang jujur. Jadi rupanya masih ada hati nurani orang-orang zalim itu bila kita benar dan jujur pada Allah SWT. Akhirnya ayah Buya Hamka bebas. Apa ditanya kepada ayah Buya Hamka oleh ayah Buya Hamka setelah itu, setelah beliau dewasa, apa yang membuat Ayati berani untuk tidak mengikuti? Ayah Buya Hamka bilang, wahai anakku, mati itu rasanya sama. Rasanya sama. Pahit ya, sakit. Ditembak pun sakit. Mati di pembaringan pun sakit. Semuanya sakit. Oleh sebab itu, entah apa saya mikirkan cara mati lagi. Tapi yang ayah pikir adalah apa yang setelahnya. Ketika saya ditanya oleh Rabb, kenapa kamu ruku? Kada tahu ke itu hak saya, tidak boleh melakukan itu. Bisa saja, bukankah engkau yang mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa pada hatinya tentram dengan keimanan, itu rukhsah. Tapi saya ingin yang lebih hebat daripada rukhsah, yaitu mempertahankan izzah sebagai ahli tauhid. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, inilah yang membuat dia menjaga ini. Maka oleh sebab itu Al-Baiji katakan kepada kedua anaknya, korbankanlah jiwa kalian berdua untuk bela agama ini. Apalagi hanya mengorbankan sekedar dunia, punya jabatan siap dikorbankan untuk mendirikan agama. Cuman memang kalau terlalu apa, kita cepat kalau main kata wawa ya, copek kalau main tidak apa-apa, tapi punya lukisan indah. Podo landek kalau main tidak ada yang melukis syair, tidak ada selesai. Lah sudah mi masuk jabatan lah pensiun deh, kalau bisa buat contoh itu dulu bisa ya, jangan cito lepak lah pensiun apa ya lah pensiun. Sekarang anda sekarang jadi bupati, sekarang jadikan realisasikan cita-cita Kampar menjadi Serambi Mekah sekarang, bukan besok. Jangan tunggu orang lain, sekarang. Tidak bahaya kok. Jaga sholat masyarakat di sini, dan jangan buka pintu-pintu maksiat, dan hidupkan syiar-syiar Islam. Kan tidak payah mono buat asmaul husna di jalan payah jumbo ya, sehingga dengan itu peluang al-saman husna ternyata ada as-sami' al-basir. Kemudian berarti Allah bersifat mendengar, bersifat melihat, bersifat di atas, bersifat turun soal. Orang jadi tahu bahwa itu agama. Kemudian taman-taman yang gelap-gelap tanggung itu bikin lampu sorot di situ. Yang tidak dijaga, tugaskan Satpol PP untuk menjaga supaya orang tidak berbuat kan tidak bayar lah. Tak ada bayarnya kalau mau. Nah, kalau mau. Jen cito setelah pensiun sekarang laksanakan. Makanya kaum muslimin muslimat, ketika saya diberi sedikit kekuasaan di suatu tempat dulu, alhamdulillah yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Pisah mahasiswa mahasiswi saya lakukan, bisa.
Saya ditakut-takuti nanti apa kata rektor katanya. Kata kawan lain. Saya bilang saya nggak akan hadapi rektor. Bawa ke rektor, alhamdulillah rektor mengapresiasi. Mukasih bu ya lalamu dan cinan itunya. Alhamdulillah. Kawasan hawa dia tu takut doang, kawasan Syekh gembira melihat apa yang kita lakukan. Cuman menanda amu sudah itu tidak ada bisa buat eleh. Nyanda amu masalahnya tak amu. Cuman memang capek kalau main itu biasa resiko. Tapi ada yang sudah kita kerjakan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau main itu kadang bukan hanya karena prestasi, kadang-kadang karena ada unsur ini dan itu, kepentingan politis dan sebagainya, bahkan ada hasad dan dengki di antara sesama kita. Itu semua ada. Sebaik apapun kita, Nabi saja banyak yang hasad kepadanya, bahkan Allah Ta'ala saja ada yang hasad kepadanya. Jelas kaum muslimin. Oleh sebab itu, maka korbankanlah jiwa kalian berdua, arwah kalian berdua, ruh kalian berdua untuk membela agama. Apalagi hanya mengorbankan dunia. Kalau hanya sekedar turun jabatan itu mudah tuh. Kan mudahnya. Ini turun sekarang besok naik lagi kan. Yang menurunkan besok, yang menurunkan tuh besok turun lagi, naik lagi yang lain. Kecuali sejak naik tidak tuntun ayatnya. Kalau yang ada itu kan hanya Allah yang kuasanya mutlak, itu hanya Allah. Yang nama penguasa yang makhluk ini tidak lama turun lagi. Bersabar sampai dia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jangan jual agamamu karena kepentingan duniawimu, tapi korbankanlah duniamu untuk kepentingan agama. Karena itu yang menyelamatkan dunia kita dan akhirat kita. Tuh kan, fa innahu la yanfa'u khairun ba'da al-khulud fi an-nar. Tidak ada lagi manfaat kebaikan kalau sudah kekal di neraka. Kebaikan apapun setelah dituliskan kita kekal di neraka tidak ada gunanya. Kalau kau sudah korbankan agama, keluar dari agama ini, buatlah kebaikan sebanyak apapun tidak berguna. Sebab apa? Tidak diterima daripadanya. Allah yang katakan. Yang punya surga kan Allah, yang punya neraka kan Allah, yang beri pahala kan Allah. Kalau orang baik tapi tidak punya syahadat Islam, tidak berguna sama sekali. Karena ada orang bertanya atau protes, orangnya bukan orang Islam, tetapi rajin berinfak lebih dari umat Islam, sabar antri lebih dari umat Islam, tak ada aturan lebih dari umat Islam, bila berkuasa adil lebih dari umat Islam dan sebagainya. Itu tidak bermanfaat, zalim namanya Allah Ta'ala. Lalu dijawab oleh Dr. Zakir Naik waktu itu, dia katakan ada orang jenius ikut belajar di kampus semester 1 sampai semester 8, nilainya selalu tinggi, cuman ketika selesai tidak bisa dikasih ijazah. Apa sebab? Tidak mendaftar, tidak ada nomor, apa nomornya Ustaz? Nomor induk mahasiswa. Kalau tidak ada nomor induk mahasiswa, bayar UKT? Tidak juga bayar. Dia cerdas banget, seluruh pelajaran dia lahap dengan baik, lebih dari yang terdaftar. Tapi ketika tidak diberi ijazah, zalim tidak rektornya? Zalim? Tidak. Apa sebab? Tidak terdaftar. Yang itu yang dapat nilai C, dapat ijazah. Ijazah C, cantik. Nah, dapat C. Nah, Masya Allah, dia dapat ijazah. Apa sebab? Dia terdaftar. Sama juga dengan kita umat Islam ini, yang punya asyhadatain tidak kita rusak sedikit pun. Infak 1000 toloknya samini. Samini saya nah, misalnya infak 1000 tapi rutin tiap hari. Tidak bisa kita berinfak nak buat masjid pula, tidak ada piti buat masjid. Lagipun kalau ada pun piti nak boleh dapat tu bang, itu pun kawak. Itu zakallah. Jadi kita tidak bisa semua yang orang bisa, tapi kita punya syahadat Islam masih kita pegang. Maka ada can masuk surga. Ini anggaplah misalnya siapa orang kaya dunia sekarang? Bezos, siapa namanya? Siapa yang paling kaya sekarang? Dibuatnya 1 juta masjid di Indonesia.
dibangunnya sejuta gereja di Eropa, dijaminnya kehidupan sejuta janda, anak yatim sekian dan sebagainya, rumah sakit bebas biaya, lalu kita katakan ada manfaatnya? Kalau dia tidak masuk Islam, tidak ada manfaatnya. Allah zalim? Tidak. Allah syaratkan kalau kau nak masuk surga, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan mudah. Sewanto sekali duduk langsung apa perlunya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tolong ini jangan disia-siakan. Sebab kebaikan apapun kalau sudah dapat tiket kekal di neraka, tidak ada gunanya. Nasab tak berguna. Ya, senasab dengan Nabi tidak berguna. Nah, wala yadurru durrun ba'dahu al-khulud fil jannah. Sebaliknya mudarat apapun, bahaya apapun, kalau kita sudah dikekalkan di surga, tidak terasa. Tidak terasa. Makanya orang yang mati syahid itu ingin hidup lagi, lalu jihad lagi, ingin mati syahid lagi, lalu ujar, dan seterusnya. Cuman Allah katakan hidup itu hanya sekali di dunia ini. Makanya semua kita sampai akhirat itu menyesal. Yang banyak, yang saleh merasa kurang, yang tidak sama sekali apalagi. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kemudian dia membaca wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Nah, fa in mittu ma ala hadzal din alladzi istafahu Allah wa ikhtara. Andai kalian berdua mati di atas agama ini yang Allah pilihkan, wa harrama ma siwahu wa mana'ah, dan Allah haramkan yang selainnya, fa arju an naltaqi haitsu la nakhafu furqah. Andainya kalian mati dalam agama yang Allah pilihkan ini, lalu kalian tidak diberi selain kepadanya, tidak diberi jabatan, tidak diberi kekayaan, tidak diberi nama ketokohan, tidak diberi ini dan itu, pokoknya tidak jadi apapun di dunia ini, tapi kalian mati dalam agama ini, kata ayatnya, fa'arju an naltaqi haitsu la nakhafu furqah. Kalau gitu saya masih berharap kita masih bertemu nanti dalam pertemuan yang tak akan berpisah lagi, maksudnya di akhirat. Baik, wala natawaqqa'u izalatan, dan kita tidak perlu takut akan sirna, atau artinya kita abadi di sana. Wa ya'lamullah, Allah Maha tahu, syauqi ila zalik, betapa rindunya saya dengan hari itu, hari kiamat, pertemuan itu. Wa hirsi alaihi, dan usaha keras ayah untuk mendapatkannya. Kama ya'lamu isfaqi, sebagaimana Allah juga tahu betapa khawatirnya aku min antazilla bi ahadikuma qadam, salah satu dari kalian atau kedua kalian ini tergelincir kakinya, au ta'dila bihi fitnah, atau diselewengkan oleh fitnah. Maka kita selalu minta perlindungan kepada Allah daripada fitnah. Fitnah itu kadang tidak tertahan oleh kita, akhirnya kita berpaling, na'udzubillah. Fayahillu alaihi min sakhatillah, sehingga datanglah kemurkaan Allah kepadanya, ma yuhilluhu darul bawar, yang membuat dia dicampakkan ke dalam neraka yang penuh dengan kemelaratan. Wa yujibul khuluda finnar, sehingga dia dijadikan orang yang kekal di neraka. Fala yaltaqi ma'al mu'minina min salafih, sehingga tidak ada lagi kesempatan bertemu dengan orang-orang beriman dari para pendahulunya. Wala yanfa'us salihuna min abaihi, dan orang-orang saleh dari nenek moyangnya takkan berguna baginya. Karena apa? Sudah beda agama, sudah beda keyakinan, karena dia sudah meninggalkan Islam, terfitnah oleh dunia. Nasallallahu salamah. Khususnya di zaman-zaman ini yang saat ini sangat penting kaum muslimin. Orang sekarang murtad tuh bangga, murtad karena prestasi, murtad karena prestise, murtad karena profesi, murtad karena porsi, dan sebagainya. Nasallallahu salamatul afiyah. Ya, memang kita dalam suasana yang sangat-sangat menyedihkan, tapi apa boleh buat, yang kita lakukan adalah naikkan nilai kita di sisi Allah, kuatkan iman kita, jangan sampai tergelincir seperti mereka. Nasallallahu alaihi. Karena orang saleh sekalipun dari keluarga kita tak bermanfaat bagi kita. Jangan orang lain yang saleh, amal kita yang saleh saja tidak akan bermanfaat bagi kita. Kan pernah ditanyakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang Abdullah ibn Jud'an.
Abdullah ibn Jud'an itu setiap musim haji menumbangkan 1000 ekor onta, 1000 unta setiap musim haji, dibantainya untuk jemaah gratis semuanya, tidak ada yang dijual. Nancaknya saja orang tiai yang kambing nancak ya susah tidak sampai 1000 unta guru doh. Ini setahun kan 1000 unta, setahun bapaknya 360 ai kan, berarti kalau seiku sai unta bau 360 ikut ndak ikut 1000. Itu khusus musim haji, belum lagi tamu-tamu yang hari-hari biasa. 1000 ekor onta, sampai kancah-kancahnya itu yang istilah orang sekarang drive, apa namanya, tolong wacong drive, dan guru bahasa Inggris sama tak pandai bahasa Inggris dong, drive thru ya, itu bisa diambil makanan sambil berkendaraan, nggak turun dari kendaraannya, saking tingginya kancah tempat masaknya. Jadi yang naik onta, dari atas ontanya ambil makanan, masuk ke dalam apanya, buat perbekalan haji. 1000 ekor onta. Tapi apa kata Ummul Mukminin, hal yanfa'u zalika ya Rasulullah, apakah itu bermanfaat baginya nanti di akhirat? Kata Nabi, la, tidak bermanfaat. Kalau sempat dia hidup selama musim haji itu 20 tahun, berarti 20.000 ekor onta yang dikorbankan untuk jemaah haji. Berguna? Tidak. Apa sebab? Tidak beriman pada Allah. Makanya orang-orang Quraisy dulu kan berbangga, kami pengurus Masjidil Haram katanya. Kan ada disebut Al-Quran, aja'altum siqayatal haji wa imaratal Masjidil Haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Apakah kalian kira ngurus Masjidil Haram, memberi minum jemaah haji sama dengan orang beriman pada Allah di akhirat? Enggak. Kalau jadi pengurus masjid tidak mengurus seperti yang Allah inginkan, tidak usah berbangga dulu. Tapi kalau Anda urus dengan apa yang Allah inginkan, berbanggalah. Karena memang tidak sama orang yang mengurus Masjidil Haram, lihat Masjidil Haram, ketua imarahnya, ya, kan? Istilahnya Abu Jahal kan preman Masjidil Haram tuh. Abu Lahab tumbuh di Masjidil Haram, tapi perangainya tidak beriman pada Allah dan Rasul, menentang Allah dan Rasul. Akhirnya jadilah orang yang abadi di neraka. Padahal tiap hari di Masjidil Haram, apalagi di masjid yang bukan Masjidil Haram. Kalau diisi dengan kesyirikan, diisi dengan kemunafikan, diisi dengan keburukan dan kemaksiatan, na'udzubillah. Ada kesyirikan di masjid? Ada kemaksiatan di masjid? Ada. Apa sebab? Tidak ngaji kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit masjid di dalamnya dibuat kuburan, dikeramatkan. Kalau acara ke kuburan ramai, acara solatnya tidak ramai, kan aneh. Pas acara kuburannya ramai, asal solat jemaahnya sedikit. Ada di sebuah kuburan keramat, masjid terkenal di salah satu negeri di timur Indonesia ini atau di wilayah tengah. Teman saya cerita ketika wudhu, di tempat wudhu ramai berwudhu, putih-putih bang, ya putih-putih, seperti orang yang mau sengaja untuk pergi ke masjid itu. Pas masuk masjid, salat maghrib, nggak sampai 2 saf orang. Yang ramai itu di mana? Akhirnya selesai salat, kawan itu keluar. Rupanya di kuburan bantang tikar semuanya. La haula wala quwata illa billah. Ternyata kuburan lebih keramat daripada mihrab masjid. Di kuburan doa lebih mustajab dari dalam waktu sujud. Coba bayangkan. Ini akibat apa? Akibat fitnah kuburan. Makanya kuburan jangan dekat-dekat dengan orang hidup. Ya kuburan jangan dekat dengan orang hidup. Kuburan itu jadikan untuk orang mati. Ya, orang hidup jauhkan dari kuburan supaya dia nanti ziarah ke kuburan ingat mati. Tapi kalau udah biasa, biar tak tahu di situ kuburan, tak takut mati lah. Jelas? Jadi oleh itu kaum muslimin muslimin, Masjidil Haram saja tak menyucikan orangnya bila di dalamnya ada kesyirikan.
Masjidil Haram, tidak menyucikan Abu Jahal, tidak menyucikan Abu Lahab, tidak menyucikan Ubay bin Khalaf, tidak menyucikan Walid bin Mughirah, walaupun mereka pengurus-pengurusnya. Apa sebab? Mereka menyekutukan Allah di dalamnya, mereka berbuat maksiat di dalamnya. Oleh sebab itu, uruslah masjid, jauhkan dari hal-hal yang berbau syirik, jauhkan hal-hal yang berbau maksiat, jauhkan dari hal-hal mengada-ngada dalam agama di dalam masjid. Kalau nak ada dojo di rumah sajilah, sebab ikan ni rumah Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Baik. Jadi orang saleh sekalipun tidak bermanfaat bagi orang yang tidak beriman. Nuh tidak bermanfaat bagi Kanaan. Nuh tidak bermanfaat bagi istrinya. Lut tak bermanfaat bagi istrinya. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad. Ini yang paling dekat asapnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang benar-benar syarifah, benar habibat ini, yang habib ini sebenarnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, inni la ughni anki minallahi syai'a. Saya tak bisa melindungimu dari azab Allah sedikit pun. Salini min mali min syi'ti. Kalau harta, mintalah sayang, berapapun kamu mau saya berikan. Tapi kalau untuk azab Allah, saya tidak bisa melindungimu kecuali kamu mengikuti agama ini. Jadi tidak ada nasab sedikit pun bermanfaat bila tidak setia menegakkan agama ini dengan benar. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kemudian beliau membaca yauma la yajzi walidun aw waladih, hari tidak bisa membalas jasa seorang yang tidak bermanfaat, ayah terhadap anaknya dan tidak pula anak terhadap ayahnya sedikit pun. Inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kalau kamu terperdaya oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, jangan kalian tertipu oleh orang-orang yang menipu daya. Dunia menipu daya, orang di atas dunia juga menipu daya kita. Oleh sebab itu, tetaplah kembali kepada Allah, tetaplah kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengorbankan agama untuk dunia, tapi korbankanlah dunia untuk agama. Dengan demikian insyaallah kita dipertemukan dengan orang-orang saleh dari pendahulu kita, atau digabungkan dengan orang-orang saleh dari generasi yang datang setelah kita. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan wasiat ini dituliskan pahalanya sebesar-besarnya, khususnya kepada Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullah, dan semoga Allah berikan pula kita manfaat daripada mendengar dan membacanya, dan untuk mendakwakan dan menyebarkannya. Saya kira ini kan wasiat Imam Al-Baji, bukan wasiat saya, jadi tidak ada pertanyaan kepada saya ya. Nanti penjawabannya ada list selanjutnya insyaallah. Mungkin pertanyaan yang akan tuan-tuan tanya itu ada di selanjutnya insyaallah. Kalau selesai nanti tidak juga, nanti kita tanyakan. Dah, cukup dulu saja. Wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Selamat datang cuy ya. Tadi aku nak sampai dah. Kami coba ya tambah tadi kan, tapi terlambat aja dia. Dah lewat subang tadi. Selamat sampai. Wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit.
maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.